Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahillahi haqqa jihadi. Wallahu a'lam bihaqiqat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang ke-8. Juga esoknya kita akan Ramadan pada hari yang ke-8. Sholawat juga salam lupa kami sanjung keharibaan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di mana saja, yang amat bagi 9 pos. Isinya perintah-perintah. 1000 ayat isinya larangan-larangan. Ayat isinya janji. 1000 ayat isinya ancaman-ancaman. 1000 ayat isinya contoh-contoh. 1000 ayat isinya kisah atau cerita. 6000. 500 ayat Al-Quran isinya menerangkan halal dan haram. 100 ayat isinya menerangkan nas mansuh. 66 ayat isinya menerangkan tentang zikir, tahmid, tahlil, dan takbir. Sehingga muncul secara keseluruhan Al-Quran ayatnya ada 6606. Suratnya ada 114 surat yang diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri pada surat Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, yatlunahu haqqa tilawatih. Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Malahan kalau kita melihat begitu keagungan, Rasul bersabda, man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahullahu al jannata wa syafa'ahu fi min ahli baitihi kulluhum qadis jabanar. Barang siapa yang baca Al-Quran, malahan ia hafal Al-Quran, Allah akan memasukkan ia ke surga. Dan satu penghafal Al-Quran akan bisa memberikan syafaat pertolongan kepada keluarganya, di mana keluarga akan dapat tersyafaati dengan seorang yang hafal Al-Quran. Itu Allah berfirman, yatlunahu haqqa tilawati. Kedua, pada surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertaat Allah dengan sebenar-benarnya berjuang. Materi yang akan saya sampaikan pada malam ini adalah judulnya jihad, yaitu berjuang. Ada beberapa kalimat yang mendekati bacaannya, namun tentu jauh pengertiannya. Di antaranya zuhud, ada jihad, ada mujahid, ada ijtihad.
Pertama zai, hak besar dan dal, dibacanya zuhud. Apa yang disebut dengan zuhud? Yang disebut dengan zuhud adalah tarku roh dunya tolaban li rohatil akhirah. Meninggalkan kesenangan keduniaan semata-mata ingin mendapatkan kesenangan di. Orang yang zuhud sudah tidak lagi melihat dunia, yang ia lihat dengan kelak di akhirat. Bagaimana zuhudnya para sahabat, semisal Siti Fatimah, istri dari Sayyidina Ali. Begitu dia seorang yang zuhud. Itu namanya zuhud. Ada lagi ijtihad. Adalah istiprogul pakan. Don itu kalau dipresentasikan itu nilainya 75. Sebab 100% yakin qat'i. Di bawah dhon adalah syak. Syak itu 50%. Di bawah syak adalah waham. Waham itu 20%. Sementara di bawah paham siprin, yaitu kosong, yang disebut dengan jahlu, bodoh. Para mujtahid mencari hukum bukan qat'i, tapi adalah dhon. Sebab kalau qat'i sudah jelas Al-Quran, sudah jelas Al-Hadis, itu adalah hukum-hukum yang qat'i. Para mujtahid adalah berijtihad kaitan dengan ayat-ayat yang kurang jelas sehingga diijtihadi sampai kepada tingkatan dhon. Itu adalah ijtihad. Ada lagi mujahid. Apa mujahid? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang begitu sungguh-sungguh taat kepada Allah. Kenapa ia sungguh-sungguh taat kepada Allah? Sebab dalam hatinya dia punya jihad. Apa yang disebut jihad? Ad-du'a'u ila dinil haqqi. Yang disebut jihad adalah mengajak kepada agama yang hak. Mana agama yang hak? Agama yang datangnya dari Allah. Sebab dalam surat pada ayat 147, pada surat Ali Imran ayat 60 masih banyak juga ayat Allah berfirman, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu datangnya dari Allah. Karena hak datangnya dari Allah, maka jangan sekali-kali kalian meragukan terhadap adanya hak. Jihad adalah mengajak kepada agama yang hak, yaitu agama yang datangnya dari Allah. Dalam surat Yunus ayat 32, pamadza ba'dal haq illa dhalal. Selain hak itu adalah dolal. Selain hak itu adalah sesat. Nah, jihad mengajak kepada agama yang benar. Mana agama yang benar? Agama produk Allah. Apa agama produk Allah? Maklum kemarin surat Ali Imran ayat ke-19, ayat ke-85. Ini tentang keberadaan agama hak yang datangnya dari Allah. Ada berapa yang termasuk kategori jihad? Sebab sementara kita mengartikan jihad itu, adalah mengadakan unjuk rasa jihad katanya. Padahal kalau kita lihat, jihad itu adalah mengajak kepada agama yang benar.
Ada berapa yang termasuk kategori jihad? Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu banyaknya ada 4 jilid. Di sana dibahas bahwa yang termasuk kategori jihad itu adalah ada 8. 8 ini termasuk kategori jihad. Mana? Pertama, jihadun nafsi, menahan emosi. Kita menahan emosi itu termasuk jihad. Contoh soal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari beliau berjalan, kemudian tentu kelelahan, beliau berhenti di bawah pohon korma. Kemudian beliau menyandar di pohon korma sampai ketiduran, saking lelah dan capeknya baginda Rasul. Dikala beliau sedang dalam keadaan tidur nyenyak, lewatlah seorang munafik yang bernama Gaurah bin Haris. Begitu ia melihat Nabi dalam keadaan nyenyak tidur, di dalam hati dia, saatnya sekarang Muhammad ada di ujung pedangku. Kemudian Gaurah bin Haris ia mendekat. Begitu sudah berhadap-hadapan dengan Nabi, Nabi dalam keadaan nyenyak tidur, langsung ia mengeluarkan pedang. Kemudian pedangnya disimpan di tenggorokan baginda Rasul. Dengan perkataan kata Gaurah, Muhammad, man yamnauni minni. Siapa yang bisa menghalangiku dariku, siapa? Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Gaurah, Nabi langsung bangun. Langsung menjawab, kata Nabi, Allah. Begitu Nabi menyebut Allah, langsung pedang yang dipegangnya jatuh. Juga Gaurah tidak bisa daya dan upaya. Kemudian oleh Nabi diambil pedang. Kemudian disimpan di tenggorokan Gaurah, kata Nabi, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Maka Gaurah tidak bisa berucap, dia dalam keadaan lemah yang luar biasa. Kalau kita ya ditempeleng mah mungkin. Tapi bagaimana Nabi bisa menahan emosi? Langsung pedang diambil, dimasukkan kepada serangka, kalau istilah Sunda, langsung diberikan oleh Nabi kepada Gaurah. Kata Nabi, Gaurah, gih pulang, temui keluargamu. Itu kehebatan Nabi, bisa menahan jihadun nafsi, bisa menahan emosi. Malah dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menahan emosi, maka baginya surga kelak di akhirat. Ini nomor pertama, menahan amarah, menahan emosi, bisa mengendalikan emosi. Itu termasuk jihadun nafsi, yang termasuk kategori jihad. Nomor kedua, jihadul kufri, memerangi orang kafir. Kafir mana yang harus kita perangi? Kita tahu ada yang mengatakan bahwa kafir ada 3. Ada kafir zimmi, ada kafir muahid, ada kafir harbi. Mana di antara yang 3 adalah kafir harbi? Kafir yang suka buat gara-gara untuk emosinya orang Islam. Tah ini harus kita perangi. Memerangi mereka orang kafir harbi termasuk kategori jihad atau berjuang. Nomor ketiga, jihadus syarikin, mengusir penjara, menyidang para koruptor.
Kenapa? Menyidang para koruptor, mempidanakan para koruptor, mengusir penjara termasuk jihad, sebab resikonya luar biasa besarnya. Kadang-kadang kita justru akhirnya yang benar akan dijadikan orang salah. Karena itu menyerang atau mengusir penjara, menyidang, mempidana para koruptor adalah termasuk jihad. Nomor keempat, yang termasuk kategori jihad adalah dakwatun nas ilal a'mal fi kitabillah. Mengajak orang supaya belajar dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, para ustadz, para mualim, para guru ngaji, jangan dianggap itu bukannya jihad itu. Mengajar tiap hari, malah maaf kadang-kadang tidak jelas apanya, tidak jelas gajinya. Kadang-kadang gajinya hanya 1 bulan 30 hari. Ya seperti guru-guru, terutama guru-guru didiniahkan seperti itu. Yang jelas itu termasuk kategori jihad. Insya Allah pahala di sisi Allah akan luar biasa besarnya. Kenapa? Sebab mengajak orang supaya belajar, kesananya mengamalkan Al-Quran, itu termasuk kategori jihad. Nomor selanjutnya yang termasuk kategori jihad adalah tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan jelek. Umpama kita berada di tengah-tengah kampung yang namanya saja kampung itu kampung copet. Kenapa disebut kampung copet? Sebab mayoritas dalam mencari kehidupannya adalah dari hasil copet mencopetan. Kita dalam hati bagaimana kalau anak cucu kita tertulari oleh mereka? Tentunya ini sangat riskan sekali. Kita pindah, meninggalkan kampung itu termasuk jihad. Kenapa? Resikonya besar. Untung-untung kalau kita punya tempat. Kalau tidak, harus beli tempat, harus menyediakan biaya buat rumah dan sebagainya. Karena itu termasuk jihad, menjauhi lingkungan jelek. Nomor selanjutnya, nomor ke-6, yang termasuk jihad adalah nasbul alim lil irsyad, mengangkat staf pengajar. Umpama kita buat madrasah, buat sekolah, buat pondok pesantren, buat masjid, kemudian kekurangan pengajar, kemudian kita mengundang untuk mengajarkan di tempat kita. Karena itu ada mengangkat staf pengajar, itu termasuk juga salah satu bentuk jihad. Nomor ke-7 yang termasuk jihad adalah mahabbatus sholihin, mencintai orang yang soleh. Tapi soleh tidak ada tujuan apa-apa, tapi karena kita ingin tertulari kesolehannya. Insya Allah mencintai orang yang soleh termasuk salah satu faktor jihad. Malah ada keterangan man ahabba akhlal khair nala barokatahu. Barang siapa yang mencari ahli kebajikan, maka ia akan mendapat kebajikannya. Contoh soal bagaimana keberadaan anjing Ashabul Kahfi. Dia itu begitu menjaga, mencintai sekian banyak Ashabul Kahfi, yang akhirnya anjing Ashabul Kahfi kelak Allah akan masukkan surga. Kenapa?
sebab mencintai orang yang baik. Nomor terakhir yang termasuk salah satu kategori jihad adalah jihadus, menjauhi ajakan setan, di mana setan merupakan mudah berpisah dari kita. Bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Ada 7. Mana pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Punya ilmu, diamalkan dan disebarluaskan. Kitan banahu. Pahala yang mengalir adalah kita membuat masjid. Mau yang besar, mau yang kecil. Yang jelas kita ketika hidup membuat masjid, apakah pribadi atau kita gotong royong, insya Allah itu juga termasuk pahala yang akan mengalir. Nomor ketiga, wawaladan solihan tarokahu. Kita mati meninggalkan anak soleh. Pada malam kemarin saya sampaikan tentang anak soleh. Cirinya Ali Imran ayat 113 sampai 114. 2 ayat menerangkan tentang ciri-ciri orang soleh. Untuk itu apakah kita sudah pantas disebut orang soleh? Lihat saja cirinya di sana. Mana lagi, wa mushapan warosahu. Termasuk juga pahala yang akan mengalir. Kita itu mewakafkan, mewariskan Al-Quran. Nomor kelima adalah wabaitan libni sabil banahu. Membuat rumah atau membuat tempat penampungan santri, asrama pesantren, membuat sekolah, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Nomor mengalir adalah wanaharon ajrohu. Kita ketika hidup membuat irigasi, kemudian airnya ditujukan apa ke masjid, ke kampung, kita meninggal, tetap itu dimanfaatkan, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Nomor terakhir, pahala yang akan tetap mengalir adalah sodakotan. Akhrojaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi. Sodakoh dari hartanya ketika kita sehat dan ketika kita hidup. Bukan tidak manfaat. Jikalau kita sudah harta kita dimanfaatkan manfaat, tapi akan jauh lebih manfaat justru ketika kita masih hidup. Kenapa? Sebab tidak sedikit orang akan berbuat kebajikan itu adalah dititipkan kepada orang lain. Kata orang tuanya, nak, kalau ibu nanti meninggal, tuh di bawah kasur ada uang, berikan tuh kepada yang sedang membangun sarana agama. Tapi dengan catatan, kalau ibu nanti meninggal, ini berarti sedekah dititipkan kepada orang lain. Bukan tidak manfaat, tapi yang paling manfaat justru ketika kita masih hidup. Ini 7 amalan dunia yang pahalanya akan tetap mengalir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.